Langsung saja kita simak informasi hot news yang pertama. Optimisme pasar menunjukkan Donald Trump yang mewakili Partai Republik akan mengalahkan Kamala Harris dari Partai Demokrat. Hal ini mulai berdampak pada harga emas, di mana saat Joe Biden mundur pencalonan presiden, harga emas cenderung turun. Harga emas sempat berada pada level tertinggi sepanjang masa pada 17 Juli 2024. Harganya menyentuh 2.483,6 dolar Amerika Serikat per troy ounce pada perdagangan intraday. Namun harga emas tidak mampu bertahan, bahkan turun sebesar 4% ke level terendah pada 22 Juli 2024 senilai 2.383,79 dolar Amerika Serikat per troy ounce. Harga emas dunia mengawali perdagangan Senin kemarin dengan melanjutkan kenaikan harga dan membuka peluang untuk kembali mencatatkan rekor tertinggi sepanjang masa setelah 2 kali pada pekan lalu. Meski demikian, harga emas belakangan mulai terpantau stabil bahkan melonjak jika Trump menjadi presiden yang dinilai bisa membawa ekonomi Amerika Serikat lebih baik. Bahkan ekonomi akan pulih dan tumbuh lebih cepat yang akan menjadi kabar buruk bagi pergerakan harga emas. Kita beralih ke informasi lainnya, perang saudara terjadi di negara tetangga Indonesia, Papua Nugini. Baku tembak antar suku pecah di Lembah Porgera, sebuah area tambang emas terbesar di negeri itu. Setidaknya 30 orang tewas saat perundingan damai gagal dan situasi berubah menjadi pertempuran suku yang intens diiringi dengan 300 tembakan. Masalah sendiri sudah mulai sejak awal Agustus lalu karena pertambangan ilegal. Polisi kini telah diturunkan untuk mengamankan lokasi dan memulihkan ketertiban di daerah yang sulit dijangkau itu. Perintah tembak juga diberikan bagi mereka yang mengancam. Konflik antar suku sering terjadi di dataran tinggi Papua Nugini. Penambangan ilegal menjadi salah satu masalah yang memicunya. Konflik jadi makin berdarah dengan masuknya senjata otomatis yang dapat diakses suku-suku pedalaman. Khusus di Lembah Porgera, permasalahan muncul antara suku Sakar melawan suku Piande, di mana suku Sakar disebut telah menempati tanah milik Piande. Kita beralih ke Timur Tengah. Ketegangan di Timur Tengah semakin memuncak setelah kelompok Houthi Yaman mengklaim telah mengakuisisi rudal hypersonic yang mampu menembus pertahanan udara Israel. Saudi Arabia yang mendukung pemerintah Yaman dalam melawan Houthi menyerukan tindakan lebih tegas untuk menghentikan pasokan senjata kepada kelompok tersebut, terutama yang diduga berasal dari Iran. Saudi Arabia meyakini bahwa Iran telah memasok senjata kepada Houthi, termasuk yang digunakan dalam serangan terhadap kapal-kapal komersial di Laut Merah. Serangan tersebut telah mengurangi lalu lintas kapal di Laut Merah hingga setengahnya yang berdampak pada meningkatnya biaya transportasi maritim dan merusak perekonomian Mesir akibat gangguan di terusan Suez. Sebelum serangan ini, Houthi sudah pernah meluncurkan peringatan akan adanya serangan terhadap Israel. Meski demikian, serangan rudal Houthi sebelumnya belum berhasil menembus jauh ke wilayah udara Israel. Salah satu serangan yang berhasil mengenai wilayah Israel terjadi pada bulan Maret ketika rudal jatuh di area terbuka dekat pelabuhan Eilat di Laut Merah. Serangan lain dengan drone buatan Iran pada bulan Juli di Tel Aviv menewaskan 1 orang dan melukai 10 lainnya. Israel menggunakan sistem pertahanan Arrow dan Iron Dome untuk menghadapi rudal Houthi pada hari Minggu. Namun belum diketahui apakah upaya pencegahan tersebut berhasil. Kita beralih ke informasi internasional lainnya. Presiden Vladimir Putin telah menandatangani dekret yang secara resmi meningkatkan jumlah personel angkatan bersenjata Rusia menjadi hampir 2,4 juta orang, termasuk 1,5 juta prajurit. Peningkatan terbaru ini dilakukan setelah dekret serupa pada Desember 2023, ketika Presiden meningkatkan jumlah personel militer Rusia menjadi lebih dari 2,2 juta, termasuk 1,3 juta tentara. Dalam perintah yang dikeluarkan pada Senin kemarin, Putin juga menginstruksikan pemerintah Rusia untuk mengalokasikan dana yang diperlukan bagi Kementerian Pertahanan untuk melaksanakan peningkatan tersebut, yang secara resmi membawa jumlah personel di angkatan bersenjata menjadi 2,38 juta orang. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menjelaskan bahwa langkah ini merupakan akibat dari perang proksi yang sedang dilancarkan oleh Barat terhadap Moskow. Kementerian Pertahanan Rusia juga menyatakan bahwa perluasan tentara akan dilakukan melalui warga negara yang secara sukarela ingin bertugas di bawah kontrak. Keputusan untuk meningkatkan jumlah personel ini juga dijelaskan sebagai respon terhadap ancaman yang ditimbulkan oleh ekspansi NATO yang terus berlanjut.